Nah, keluar dari api itu lebih ke kasih sayang. Memang Jadi- orang kasih sayang banget ya, Mak. Jadi itu topik utama banget. Jadi ya inilah sebenarnya udah sering diulang-ulang juga ya kita sampaikan gitu ya. Kenalilah tahap perkembangan anak itu gitu ya. Jadi jangan ketika kecil dikerasin, udah agak besar dikerasin, udah mau masuk usia dewasa dikerasin, udah dewasa dikerasin kayak gitu terus gitu, nggak bisa gitu. Mulailah membuka ruang komunikasi gitu. Kalau kecil dikerasin ya nggak apa-apa, masih kecil gitu. Nah, dunianya adalah orang tuanya saja. Jadi apapun kata orang tuanya dia pasti akan nurut walaupun disampaikan dengan cara yang agak keras gitu. Tapi ketika sudah mulai memayis, sudah terbentuk akal, sudah mulai terbentuk akalnya, gitu, sudah mulai kita ajak diskusi, sudah kita kasih masukan-masukan, gitu, walaupun dengan tetap pengarahan yang jelas. Gitu kan. Nah, apalagi kalau sudah masuk juga tentang syariat, jelas benar salah itu tidak dilakukan lagi, gitu, itu kan lebih enak. Ketika sudah masuk usia balik, gitu ya, usia 13, 14, gitu, kita sudah banyak memperlakukan mereka sebagai orang dewasa, diajak diskusi, minta masukan. Kalau memang ada pilihan hidup mereka, ya kita kembalikan saja kepada mereka, biar mereka memilih. Gitu. Walaupun tetap kita kasih batasan-batasannya, misalnya silahkan pilih dari 5 pilihan ini, misalnya. Jadi nggak bebas juga pilih apapun maunya gitu. Enggak, tapi kita kasih ini ada 5 jalan nih, yang Abi sudah cek, ayah sudah cek, ayah sudah periksa, ini 5 jalan ini aman. Silahkan kamu mau pilih yang mana gitu misalnya. Jadi dia juga merasa punya peran, punya kemandirian untuk memilih jalan hidupnya. Nah, dia juga merasa dihargai oleh orang tuanya. Gitu. Nah, ini yang harus terbangun di anak-anak ketika kita membangun kedekatan sama mereka, kasih sayang sama mereka. Gitu. Ya selama pilihan mereka itu tidak melanggar syariah ya kita support aja gitu kan. Kecuali misalnya itu ada di area yang berbahaya gitu, apalagi menyalahi syariat, pasti kita akan kasih tahu lebih tegas gitu, kasih tahu dengan tegas ya ini bukan pilihan, memang tidak boleh gitu. Ya alhamdulillah ya selama ini anak-anak masuk gitu lah istilahnya kalau kita itu dari lingkungan kasih tadi juga kan, memang anak-anak kan kita dekatkan terus kan ke lingkungan yang menjaga gitu. Jadi ada kelompok halaqahnya mereka gitu, ada teman-teman mereka bermain yang sama-sama punya pemikiran yang sama gitu. Jadi lingkungan penting banget soalnya, apalagi di zaman sekarang ya. Di zaman sekarang, Masya Allah, luar biasa. Kasus terbaru terkait rumah tangga yang bikin shocking itu banyak ya, kasus-kasus yang viral ya. Ya, apa maksud tadi jangan bahas itu dulu. Nggak bahas. Cuman kita lihat kondisi sekarang memang tidak baik-baik saja ya. Jadi kita butuh menguatkan ya dari rumah mesin hati anak-anak kita terutamanya gitu. Biar mereka istilahnya tidak terbawa arus. Ketika mereka berani melawan kemaksiatan, itu sudah luar biasa. Nah, gimana caranya untuk bisa melawan kemaksiatan? Ya mereka harus punya percaya diri, harus punya sandaran yang kuat, dalam artian mereka nggak punya kawan pun di luar karena berusaha untuk hanif gitu, berusaha untuk lurus gitu karena tidak mau ikut maksiat, mereka tetap merasa nyaman gitu. Nah itu yang membentuk anak-anak jadi pribadi yang luar biasa gitu ya. Itu tahapan yang lumayan banyak ya prosesnya menuju ke sana gitu. Nah ini biasanya ya terutama dibutuhkan sih pada saat anak sudah mulai di usia ponpes, artian berarti SMP ya, sudah mulai jauh dari orang tua. Nah itu udah harus terbentuk tuh, jadi dia berani berkata tidak tadi. Ketika itu aksi itu merugikan dirinya, aksi itu terselip pembulian terhadap dirinya, dia berani berkata tidak. Gitu. Kaget ya kan? Insya Allah ya. Ada lagi yang mau disampaikan? Insya Allah kayaknya untuk malam ini memang cukup closing statement. Banyak. Jadi emang momen Muharram ini, momen tahun baru Hijriah ini kita jadikan momen. Walaupun sebenarnya nggak butuh nunggu momen ya, kapanpun bisa gitu. Kan kebetulan ada momennya. Dimaksimalin bisa lah. Kita gunakan juga untuk bahan diskusi sama anak gitu, karena gini gitu. Nah, jadi harapan kita tahun depan nanti sudah ada perubahan yang luar biasa pada
anak kita yang selama ini enggan ngobrol sama orang tuanya, yang sering ngelawan gitu. Yang harapkan sudah banyak perubahan gitu. Ya kita juga masih progres terus ya, anak kita juga luar biasa. Secara potensinya luar biasa, secara lingkungan juga sangat banyak berpengaruh gitu kan. Nah, ini kita terus progres juga. Nah, semoga kita sebagai orang tua, kita juga sebagai orang tua dan orang tua yang ada di luar sana bisa sama-sama memperbaiki diri, bisa meningkat kedekatan kita sama anak, juga meningkat kedekatan kita sama anak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, mungkin itu yang bisa kami share untuk malam hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi pekan depan di agenda lain dari Bincang Hati. Kita tutup dengan Alhamdulillahirabbil alamin dan istighfar. Astagfirullahaladzim. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, jangan lupa share, komen, like, And subscribe. dan subscribe.